Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud beserta Umi Nyai Hajah Mufizah Abdul Rahim Al-Hafidhah, pengasuh pesantren ekonomi Darul Ukhwah. Yang terhormat para wali santri, baik putra maupun putri yang putra putrinya hari kemarin baru melaksanakan wisuda. Puji syukur alhamdulillah, pesantren ekonomi Darul Ukhwah santrinya ada 20 mahasiswa santri yang kemarin mengikuti wisuda. Ada yang wisuda diploma, ada yang wisuda sarjana. Saya sebutkan ada Mbak Fatimah, ada Mbak Ida, ada Adinda, Fitri, ada Mbak Nur, ada Ainul, ada Hakim, ada Bima, ada Agung, ada Ajen, ada Irgi, ada Eko, Royan, terus Ali, terus Latifah, ada Ika, ada Widi, ada Rizka, ada Nurul, ada Jeffrey. Nah, ini 20 santri ini kemarin mengikuti wisuda, dan kami dari pesantren ekonomi Darul Ukhwah mengucapkan selamat dan juga selamat kepada orang tua yang alhamdulillah hadir pada di pesantren ini. Sudah lama kayaknya nggak dikunjungi orang tua, hari ini bisa dikunjungi santrinya dan bisa silaturahim pada hari ini. Dan tentunya mahasiswa atau santri ini ketika sudah wisuda mereka akan istikharah kembali, mau menetapkan langkah ke depan. Ada yang rencananya mau nikah, ada yang rencananya mau pulang dulu, ada yang ingin melanjutkan, ada yang ingin ini. Tentunya mohon arahan dan juga bimbingan dari Pak Kiai terkait dengan para santri. Itu saja, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali santri dan juga para santri yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, mengikuti kegiatan pesantren di pesantren ekonomi Darul Ukhwah, dan kepada Romo Kiai Marsudi Syuhud dan Umi Mufizah Abdul Rahim kami mohonkan doanya nantinya dan juga wejangannya untuk para santri. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan perwakilan dari wali santri yang akan dibawakan oleh Abang Bakti Widodo. Pada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu dan memenuhi acara itu salah sehat wali santri dan pengasuh. Dan itu yang kedua kalinya sholawat bersalam tapi tidak curhat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang yang ingin melewati ajaran agama Islam. Dan yang ketiga kalinya mohon izin Bapak Yai, mungkin saya mewakili dari wali santri. Kebetulan saya abangnya Ajen. Saya di sini dari Pekanbaru membawa orang tua saya, Bapak Sunaryo dan Ibu Santri, dan seluruh wali murid, wali santri khususnya.
Dengan suatu kehormatan bisa bertemu dengan Abah, dengan Umi yang biasa kita bisa cuma nonton di TV One. Sekarang alhamdulillah kita bisa ketemu langsung, bisa berjumpa beliau, bisa sungkem langsung. Suatu kehormatan bagi kami para wali santri, dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada Abah, Umi, para pengasuh dan para tim semuanya yang telah membimbing anak-anak kami sehingga alhamdulillah bisa menyelesaikan sekarang studi akhirnya jenjangnya 1. Mudah-mudahan kedepannya bisa menerapkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sekali lagi terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Mungkin itu sekedar kata sambutan atau dari saya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu Terhenta Maidul Sana yang akan bawakan langsung oleh pengasuh pesantren Pondok Rupa Romo Abah bin Masjid Suhud. Kata beliau kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Amma ba'du. Ulama al-kiram, baibana hafadin, masyayikina, wabil khusus para orang tua wali santri pondok pesantren Darul Ukhwah. Alhamdulillahirabbil alamin, saya siang ini bisa ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa bapak-bapak ibu-ibu sudah pernah ketemu saya? Ya? Belum. Padahal saya sudah sering sowan ke dalamnya bapak-bapak. Saya sering datang ke rumahnya bapak dan ibu. Leres. Sowannya nggak ketuk pintu, nyelonong aja. Ada yang sudah 2 kali ketemu saya, ada belum? Kayaknya belum ada juga. Padahal sudah beberapa kali saya ke rumah bapak dan ibu. Bersyukur kepada Allah, dengan saya sekeluarga, ini istri saya paling cakep, di depan sendirian kan, kalau di belakang ada kompetitornya. Bersyukur kepada Allah, saya ucapkan selamat kepada para santriwan dan santriwati yang telah mengikuti wisudawan wisudawati dari beberapa jurusan. Wisudawan wisudawati ini yang di pesantren sini ya ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Selesainya tergantung kepada orang atau anak itu sendiri. 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun di sini
Kayaknya rasanya kalau nggak wisuda juga nggak nyampe ke sini ya Pak ya. Itu tidak jadi masalah. Yang terpenting anaknya mau belajar, mau ngaji, mau punya ilmu. Kenapa demikian? Karena Allah telah mewariskan sebuah kitabnya Allah. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina. Allah mewariskan kitabnya Allah kepada orang-orang yang dipilih. Alladzina istafaina. Anak-anak, ibu, bapak, semua yang ikut di sini ngaji setiap pagi dengan saya, dengan Umi, dengan guru-guru lainnya, sampai tinggal tidur di sini. Saya yakin anak santri yang tempat tidurnya termahal ya di sini nih. Di pesantren sini tempat tidurnya termahal. Setiap satu santri ini tempat tidurnya harganya 20 juta. Itu kalau tidurnya melungker kayak gini. Kalau selonjor 40 juta. Padahal ya selonjornya di plesteran ini. Karena kalau melungker 1 meter, selonjor 2 meter, 40 juta itu. Nah, mahal bukan? Mahal ya. Semahal apapun, karena perintah Allah kita suruh ngurusi warisan Gusti Allah berupa kitabnya, ajaran Islam itu kitab Al-Quran, itu kita laksanakan. Bagi siapa yang sudah ikut datang di sini, itu semua anaknya yang anak pilihan dari Allah, dipilih oleh Allah. Alladzina istafaina min ibadina. Bapak-bapaknya membolehkan, ibunya membolehkan, juga bapak dan ibunya, keluarganya termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Alladzina istafaina min ibadina, dari hamba-hambaku. Jadi bapak mau ke sini, ibu mau ke sini, anaknya mau di sini belajar kitabnya Allah yang diwariskan kepada kita. Itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Alladzina istafaina min ibadina. Jadi yang datang di sini ini, yang entah datangnya itu hanya badannya doang yang datang, karena masih banyak badannya datang, otaknya nggak ikut datang. Otaknya masih jatuh di sana di kampungnya gitu, atau masih ketinggalan di pinggir pantai kampungnya sana gitu, atau di mana gitulah. Jadi orangnya datang, matanya melotot, tapi pikirannya nggak ikut datang. Ada juga yang kayak gitu. Tapi semua walaupun yang kayak gitu tadi, datang orangnya nggak datang, pikirannya nggak, terus nggak datang juga duitnya. Nah, tetap itu sudah termasuk yang alladzina istafaina min ibadina. Orang-orang terpilih. Yang pilih siapa? Allah. Ngapain jauh-jauh mau ke sini? Itu saja. Dari orang yang terpilih ini ada 3 macam kata Allah. Golongan yang pertama, faminhum dzalimun li nafsi. Golongan pertama, orang yang zalim terhadap dirinya. Wis ado-ado dikirim ke sini, dikasih duit, di sini tidur terus.
wis tak gebuki oleh saya muter bawa gebukan Pak, loncat lari gitu. Ada yang ngumpet di belakang pintu gitu. Terus ada yang loncat lari masuk ke kamar mandi dikunci gitu. Ya saya gedok itu dulu. Barang dibuka, depis lagi di depan di belakang pintu kamar mandi. Nah ini ada yang kayak gini juga. Jika anak ibu yang termasuk yang begini yang kemudian saya pernah gebuk sedikit gitu atau nyupit sedikit, ya saya mohon maaf. Tapi memang ada model yang kayak gini, kata Allah ini. Faminhum dzalimun linafsi. Jadi kalau ternyata saya ada salahnya karena ngadepin kelompok yang model kayak gini, ya minta maaf. Selama 3-4 tahun 5 tahun ini, kalau yang senyum-senyum itu yang melaksanakan begitu kelihatannya ini. Yang sampai depis-depis gitu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, wa minhum muqtasid. Ya biasa-biasa aja lah. Ngaji, suruh ro'an, suruh bersih-bersih, bayar makan gitu. Tapi kadang-kadang juga nggak bayar juga, pleng gitu. Muqtasid biasa ya kayak gitu, biasa. Nah itu ada yang nomor 1 zalimul linafsi, ada yang nomor 2 muqtasid, biasa-biasa aja. Bapaknya kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, atau bahkan cuma baru kali ini, ya enggak apa. Nah yang ketiga ini, wa minhum sabiqum bil khairat bi'idznillah. Orang yang berlomba-lomba mencari menjadi inginnya lebih baik, nurut, cerdas, belajar nggak pernah ngantuk, nggak pernah bolos, sungguh-sungguh. Nah ini yang hebat. Ini yang hebat. Dari saya tidak tahu background bapak dan ibu atau background anak dan putri bapak, putra dan putri bapak, backgroundnya yang saya nggak ngerti tadinya, sampai mengerti, sampai hafal, sampai ngindernya aja ngerti. Saya yakin bapak nggak ngerti. Saya ngerti. Oh ini tipe orang yang mau jadi pemimpin, ini tipe orang yang mau jadi orang hebat. Saya ngerti. Karena saya ajarkan kitab-kitab yang jarang diajarkan, bahkan mungkin tidak diajarkan kepada di pesantren orang lain. Saya ajarkan tentang manajemen waktu, idaratul waktu. Saya ajarkan agar bisa mampu mengelola waktunya 24 jam. Umur sekian harus selesai ini, umur sekian harus sudah punya istri, punya anak, punya rumah. Bagaimana diplanningkan, itu saya ajarkan. Yang baru selesai saya ajarkan bagaimana jadi pemimpin. Namanya kitab Sikrul Qiyadah, The Magic of Leadership. Bagaimana jadi memimpin sekeluarga, memimpin se-RT, se-RW, memimpin organisasi, memimpin nanti jadi DPR, memimpin jadi ini, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Saya ajarkan juga ilmu ini. Dan saya yakin kitab-kitab ini nggak diajarkan di tempat lain. Namanya Sikrul Qiyadah. Saya ajarkan tadi idaratul waktu, manajemen waktu. Saya ajarkan juga tentang kitab Quwwatut Tafkir, The Power of Thinking. Bagaimana orang ini tergantung cara berpikirnya. Kalau berpikir kita adalah ngurusi bakso terus, insya Allah Anda akan duduk jadi tukang bakso.
Kalau mikirnya itu terus, jangan mikir yang lain. Kalau Anda memikirkan satu bangsa, maka Anda akan menjadi tokoh bangsa itu. Kalau Anda akan memikirkan bisnis A, bisnis B, bisnis C, memikirkan ingin jadi kiai, Anda akan jadi kiai, akan jadi ini, jadi ini. Nah, itu sudah saya ajarkan. Sekarang saya lagi ajarkan Mafatikus Siyasah As-Syar'iyyah. Kalau anak ibu ingin jadi DPR, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ini ilmunya sudah saya kasihkan hari ini. Setelah ini selesai, nanti akan saya ajarkan kitab Sihrul Kalimah, The Magic of Word. Bagaimana ungkapan kita, kalimat kita bisa diterima oleh banyak orang. Ittisolah, nyambung, communication, sehingga komunikasi antara Anda, anak Anda semua akan nyambung, memudahkan untuk bisa jadi rezeki. Nah, kitab-kitab yang saya ajarkan ini untuk membekali anak-anak putra putri. Nah, ketika ngaji ada 3 golongan tadi. 1, zalimun li nafsi. Nomor 2, muqtasid. Nomor 4, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang ingin. Saya yakin kajian kitab-kitab ini melebihi daripada orang-orang lain. Karena sesungguhnya kitab ini hasil riset-riset universitas terkemuka seperti Harvard dari Amerika. Kemudian disarungi dari dalilnya jelas. Zalimun li nafsi, muqtasid, dan sabiqun bil. Mudah-mudahan yang sudah gini sudah termasuk orang yang sabiqun bil khairat. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, as-sabiq bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Anak-anak yang hebat yang golongan ketiga ini beserta orang tuanya insya Allah masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan termasuk surga dunia, ya surga akhirat. Surga dunia ya karena ilmunya sudah dapat, insya Allah untuk mencari sesuatu dimudahkan oleh Allah. Surga dunia. Sabiqun bil khairat yadkhulunal jannah bighairi hisab. Lah kalau yang muqtasid yadkhulul jannah bi rahmatillah. Yang biasa-biasa saja masuk surga karena rahmatnya Allah. Lalu yang zalimun li nafsi masuk surga enggak. Kata Ibnu Abbas, zalimun li nafsi yadkhulul jannah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang zalimun li nafsi tadi yang saya gebukin, lari-lari ngumpet ke kamar mandi, ya tetap aja masuk surga. Karena apa kok tetap masuk surga? Karena termasuk sudah dipilih oleh Jika masih mau teruskan dan tinggal di sini, silahkan. Silahkan. Saya mudah-mudahan bisa bantu terus. Karena semuanya yang pernah di sini saya anggap anak saya sendiri. Maka kalau saya ketemu di mana ya jangan lupa. Wong yang dimakan oleh sampean, ini oleh anak-anak bapak, dengan yang dimakan oleh saya, insya Allah yang di meja itu sama itu, sama. Saya makan itu, anak bapak makan itu. Wong yang masak juga sama, cuma orang itu satu. Jadi ya saya mau tidak mau makan itu juga. Anak bapak, anak ibu, semua putra putri saya anggap anak sendiri.
Kalau ke Jakarta silahkan ke sini, jangan ragu-ragu. Kalau saya ke daerah Bapak, ya hampirkan saya biar saya tahu, oh ini bapaknya siapa. Nomor 2, tadinya Setainu sudah jadi UNU, Universitas NU. Jadi hebat ini. Ijazahnya bukan Setainu lagi, sudah UNU, Universitas. Bagi yang mau meneruskan S2 di UNU ya ada, bagi yang meneruskan S3-nya di UNU juga ada. Hanya kampusnya tidak di sini lagi, tapi di Matraman. Ya naik mobil sebentar langsung, tapi boleh tinggal di sini. Tapi selain itu, saya akan memberikan beasiswa kepada siapa saja untuk 50 orang, siapa duluan. Kuliah yang mahal, kalau kuliah di luar pasti mahal, karena jurusannya telekomunikasi. Kedepan ini santri harus pinter IT, Ustadz harus pinter IT, biar nanti ketika akan jadi kiai Ustadz sudah pakai IT. Seperti saya ngaji paling 200 orang yang di depan saya di sini, tapi yang ngikutin ribuan sekarang ini setiap pagi. Jadi kelihatannya yang ngaji ini sekarang ini berapa orang ini yang ada di lantai ini, tapi ini sekarang didengarkan ribuan orang. Dan ini berkat IT. Itu di sini ada jurusan Akademi Telkom. Saya akan kasih beasiswa 50 orang. Siapa yang lebih dulu daftar, yaitu saya utamakan bagi yang sudah pernah di sini sehingga sudah tahu kultur budayanya. Tetangga Bapak boleh, saudara Bapak boleh, yang lain boleh. Syaratnya yang sudah tamat SMA, aliyah, sederajat atau SMA. Saya kasih 50 orang. Beasiswa sekolahnya, makannya sampai bantu, makannya anak barusan telekomunikasi. Untuk yang jurusan SMK, saya akan kasih beasiswa 60 orang saja. Siapa lebih dulu? Yang lulusan SMP, MTS, sekolahnya yang saya kasih beasiswa, tapi Bapak Ibu bantu makannya, makan anak Bapak Ibu. Ya, wong bayar segitu aja, insya Allah saya yang ikut bantu terus kok, insya Allah, mudah-mudahan diterima Allah. Saya ikhlaskan semuanya. Apa yang sudah saya sedikit sekali turut membantu, saya ikhlaskan. Ikhlas semua, gak ada yang ini. Dan saya doakan anak Bapak Ibu semua jadi orang sukses. Coba kerentek, doakan, bacain Fatihah untuk anak kita yang baru wisuda. Al-Fatihah. Iya, doakan untuk dirinya sendiri, bapak dan ibu-ibu, agar bisa menghantarkan anak ini termasuk saya menjadi orang sukses di dunia dan di akhirat. Kerentekin, sebut namanya Al-Fatihah. Anak-anaknya doain bapaknya, ibunya yang sudah bertahun-tahun boyong begelinu gak dirasa, kehujanan juga gak dirasa, hanya ingin punya anak yang sukses. Sekarang kewajiban anak untuk mendoakan. Coba doakan, sebut namanya dalam hati. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula nyuwun maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa memberikan apapun. Ilmu sedikit dari kami mudah-mudahan bisa berkembang, tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, entah itu tadi golongan nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya yakin mulai detik ini mau berpikir seperti kitab yang saya ajarkan, insya Allah akan jadi orang hebat, insya Allah akan jadi orang sukses. Yakinlah akan jadi orang hebat, yakinlah akan jadi orang sukses. Amin. Ikutin itu. Itu mungkin salah satu kelebihan di pesantren ini, karena saya ajarkan ilmu-ilmu yang jarang diajarkan di pesantren lainnya. Ilmu-ilmu motivasi, ilmu-ilmu cara mengarahkan ilmunya menuju kemana larinya, berangkatnya dari mana, startnya kapan, mulainya kapan, dari apa, mulainya dari ngerjain apa dulu. Itu sudah saya kasihkan semua itu. Maka jika ada yang mau terusin S2 tinggal di sini boleh, mau teruskan S3 tinggal di sini boleh, tapi syaratnya sambil ngajar. Karena saya akan buka di Depok untuk tahfidz, dan di Bogor juga kita buka. Mohon doanya, saya tidak bisa panjang lebar, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabaraka bi sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wal hajat syariat wa tarfa'una bi atakalat darajat wa tuballighuna tasallayat min jami'il khalqi fil hayat. Allahumma ya Rasulullah ya qayyum sallallahu alaihi wa sallam ya fiyazal mustaqisin wa mutarabatul abidin wa munawwisal qur'anil maqlumin wa mufarijal ghamyanil maqmumin wa mujibu syuratil abidin irfa'na darajat wa taqdi hajatana ya Allah, wa taqdi hajatana ya Allah, hajatan dunya wa thalibatina ya Allah. Ya amanal khaifin aminna liman akhaf, ya amanal khaifin salimna liman akhaf, ya amanal khaifin najjina liman akhaf. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, sudah lepasnya ngapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.